sekali lihat hari ini adik-adik di rumah begitu semangat, begitu juga papa mama, opa oma, juga kakak-kakak yang sedang menemani adik-adik untuk ibadah. Nah, kita mau ibadah sama-sama hari ini bersama Kak Ihong dan mana Gabriel ya? Tadi katanya mau nemenin Kak Ihong, kok nggak ada? Mana? Adik-adik lihat nggak? Lihat, benar, mana? Sini. Nggak ada. Di mana? Udah pindah, sini. Benar, sini ya. Nggak ada juga. Ada ketawanya nih. Sekarang Kak Ihong tahu di mana Gabriel. Gabriel ada di sini. Wah, Gabriel nih ditungguin tuh. Teman-teman di rumah sudah. Ada apa sih? Mau ibadah. Iya ya, Gabriel lupa. Gimana? Tuh, semuanya udah duduk Maaf manis. ya teman-teman, Gabriel telat. Halo. Ya, Dedi maafin. Iya. Kalau gitu, kita langsung mulai aja ya, jangan lama-lama. Oke? Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak yang Santun. khususnya santun di meja makan. Tapi Gabriel, enaknya kita mulai dengan ngapain dulu nih? Oh, Gabriel tahu. Kita mau bermain. Oke, adik-adik, siapa yang mau ikutan bermain bareng kita? Saya. Iya, angkat tangan tuh. Ada mas. Semangat. Iya. Nah, sekarang kita penasaran nih permainannya seperti apa. Oh, permainannya. Kalian akan sebutkan 5 kalimat. Oke, 5 kalimat. Diapain kalimatnya itu? Kalau kalimat ini termasuk perbuatan yang santun, Oke, kalau merupakan perbuatan yang santun, diapain? kita jawabnya dengan mengangkat 2 jari jempol. Oke, 2 jempol seperti ini adik-adik. Kalau itu merupakan perbuatan yang santun. Iya, benar. Oke, tapi kalau yang bukan gimana? Bukan yang santun, diapain? Kita jawabnya dengan geleng-geleng kepala. Geleng-geleng, no. No. Oke, adik-adik di rumah mengerti? Wah, pada mengerti. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Pertama apa? Makan sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Jawabannya apa ya? Jawabannya apa? Udah pada jawab? Iya. Oke, nah kita sama-sama lihat jawabannya ya. Makan 3, sambil jalan-jalan. 2, 1. Geleng-geleng kepala. Karena itu bukan perbuatan yang santun adik-adik. Iya, nanti makanannya pencecer, gak cepet habis. Iya. Oke. Nah, sekarang kalimat kedua. Oke. Kedua apa? Kedua. Makan sambil duduk manis dan habis. Apa ya? Iya. Udah pada jawab tuh. Oke. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 2 jempol. karena itu perbuatan yang santun. Iya, semuanya kebanyakan benar. Wow, hebat adik-adik. Oke, pertanyaan ketiga sekarang. Iya, makan sambil bicara. Tuh, udah pada tahu jawabannya. Ya, udah jawab tuh. Oke, kita Mau lihat tahu sama-sama. jawabannya adalah geleng-geleng. Kepala. Kenapa ya? Soalnya kalau Nanti tersedak apalagi makan ikan ada tulang. saya nyangkut gitu ya. Wah, hebat tuh adik-adik. Iya, Banyak yang benar loh jawabannya. Iya, Nah, sekarang keempat. Keempat, Nah, kalau lagi makan bareng keluarga, kita ya? kita mempersilahkan untuk orang yang tua duluan makan. Wow, itu termasuk apa ya? Coba jawabannya apa dulu? Mm. Wow, sudah pada jawab Wow, tuh. udah pada Oke. jawab. Oh, dia Jawaban yang jawabannya benar adalah Ting. ya itu perbuatan yang santun banget tuh ya. Iya, Silakan ya kepada yang lebih tua ya, silakan duluan makan. Oke, good. Sekarang terakhir nih, kelima. Ya benar. Oke. Kelima. Siap-siap adik-adik kan ini pertanyaan terakhir. Berbagi makanan kepada kakak atau adik. Wow, apa ya jawabannya? Wah, jawabannya pada benar tuh jawabannya. Pada benar. Oke, sekarang kita mau tahu Jawabannya jawabannya. adalah
semua. Pasti di sini semuanya anak-anak yang santun. Benar. Tepuk tangan buat adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Oke. Gabriel akan pimpin dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. sekarang kami mau beribadah. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Kami juga serahkan Kami juga serahkan pujian kami ke dalam tanganmu. pujian kami ke dalam tangan-Mu. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Minggu ini kita punya ayat hafalan yang baru lagi nih adik-adik. Dan kali ini Kak Iha mau ajak adik-adik di rumah untuk menghafal ayat ini dengan cara bernyanyi. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Gimana adik-adik? Adik-adik bisa kan? Nah, kita ulangi sekali lagi ya, biar lebih hafal. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, nanti adik-adik hafalinnya di rumah dengan cara menyanyikannya setiap hari supaya firman ini terus melekat di hati kita semua. Teman-teman, sekarang kita mau belajar kata kunci kita ya. Kata kuncinya seperti ini. Dimanapun, kapanpun, aku tetap sopan. Ulangi sekali lagi ya. Dimanapun, kapanpun, aku tetap sopan. Wow, teman-teman hebat. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Karena kita mau memuji Tuhan. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita mau ngapain ya? Betul sekali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang adik-adik semua duduk yang manis ya. Opa, oma, papa, mama, atau kakak-kakak di rumah bisa bantu ya supaya adik-adik di rumah bisa duduk yang manis selama mendengarkan firman Tuhan. Oke, good. Semuanya sudah duduk yang manis. Nah, saat ini kita mau mendengarkan kisah tentang Gideon dan pasukannya yang santun. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas,
Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Hebat banget ya Tuhan kita, adik-adik. Tuhan telah membuat Gideon dan pasukan Israel berhasil menang melawan bangsa Midian. Padahal pasukan Israel hanya 300 orang loh adik-adik. Nah, adik-adik tadi perhatikan nggak? 300 orang yang dipilih Tuhan itu orang-orang yang seperti apa? Coba diingat-ingat. Ya, ada tahu? Iya, apa? Iya betul adik-adik. 300 orang tadi adalah orang-orang yang ketika minum air di sungai, mereka minumnya dengan santun adik-adik. Nah, mereka dipilih Tuhan karena mereka santun. Tuhan suka sama orang-orang yang santun. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Siapa di sini yang makannya atau minumnya masih seenaknya aja? Makan atau minumnya masih sambil jalan-jalan, atau sambil berbicara, atau makannya masih berantakan, bahkan makannya nggak habis. Ada yang mau ngaku? Boleh angkat tangan? Oke,
Itu artinya adik-adik juga siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk cerita indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhanku. Semuanya tutup mata ya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami menjadi anak yang santun. Kami mau belajar untuk duduk manis saat makan. Kami juga mau makan, tidak berbicara, dan tidak berantakan lagi. Kami juga mau makan sampai habis. Mampukan kami Tuhan, dan mampukan kami juga untuk kami bersabar ketika makan bersama. Kami mau dengan santun mempersilahkan yang lebih tua untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Kami percaya Tuhan sanggup memampukan kami untuk menjadi anak yang santun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Teman-teman, sekarang kita mau melihat kesaksian teman kita ya, yang sudah bisa belajar santun di meja makan. Siapa ya? Mari kita lihat. Hai semua, Mami Whitney mau bagi kesaksian. Whitney sekarang sudah pintar, sudah bisa duduk tenang waktu makan. Nah, sebelum makan, Whitney harus apa, Whit? Harus berdoa. Berdoa dulu, oke. Kita berdoa sama-sama ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Engkau kuduskan, boleh menjadi kekuatan dan kesehatan buat Whitney. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat makan. Bentar ya. Pintar sekali. Sama-sama. Terima kasih ya Whitney dan Mami atas kesaksiannya, sangat memberkati loh. Nah, Kak Ilham juga percaya adik-adik yang lain juga pasti bisa santun seperti Whitney tadi ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau akhiri ibadah kita dulu ya. Kita mau sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Jadikan kami pelaku firman-Mu, supaya kami bisa menjadi berkat di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Teman-teman, tetap semangat saat teduh ya, bersama papa, mama, kakak, dan adik di rumah. Untuk bahan saat teduh bisa didapat di sini ya. God bless you.